presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Epifania. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Paskalina Kriswantoro Talakua. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Matius pasal 12 ayat 50 yang menjadi nats pembimbing. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa, baharulah hati dan perilaku hidup serta kerjalayan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 30 yang mengatakan, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-39 yang mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu jugalah kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Matius 8 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Salam sejahtera bagi kita semua, dan kiranya kita selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan sikap optimis yang sudah tentu melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan bukan dengan sikap pesimis, sikap yang menyerah, atau sikap yang hanya memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dengan sikap optimis karena iman yang sungguh, dengan sikap optimis karena iman yang teguh, yang kuat, maka hal itu dapat mengalahkan perasaan pesimis diri kita sendiri. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman tidak bergantung pada panca indera dan tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada. Tetapi iman itulah percaya yang sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan satu keyakinan akan hal-hal yang tidak kelihatan. Lalu apa yang dialami oleh seorang yang dikatakan di sini mengalami sakit kusta? Di dalam pembacaan kita di minggu ketiga sesudah Epifani, Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya secara pribadi orang yang sakit kusta itu bisa mengalami satu kesembuhan. Bagaimana caranya? Apakah dia meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa di luar Tuhan? Apakah hidupnya penuh dengan kehidupan yang pesimis, yang seakan-akan pasrah dengan keadaan, lalu tidak melakukan apa-apa, ya terserah deh, mau hidup atau mati. Dalam pembacaan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara sangat jelas bahwa tanpa keraguan-raguan orang itu datang kepada Tuhan. Kita lihat pada ayat 2 dari Matius 8. Maka datanglah seorang yang sakit kusta. Dia datang kepada siapa? Kepada Yesus. Tanpa keraguan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, itu kepada Yesus. Berarti di sini menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Iman. Dia tidak meragukan kehadiran Kristus. Dia percaya. Dan oleh sebab itu katakan, kalau kita mulai ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Dia datang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dikatakan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bisa saja orang yang sakit kusta ini tidak bisa menjumpai Yesus karena begitu banyak orang. Dikatakan berbondong-bondong banyak. Berarti ada
satu kerinduan yang sungguh luar biasa, ada kepercayaan yang penuh, dia mencari Yesus. Dia harus bisa bertemu dengan Yesus. Dia meyakini ada sesuatu yang membuat orang kusta ini mendatangi Yesus, yaitu iman. Dia optimis, bukan pesimis, bukan patah semangat, bukan berdiam diri saja, tidak. Optimis, dia mencari, dia mendatangi. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, yaitu kepada Yesus. Lalu apa yang dia lakukan? Lalu sujud menyembah dia, yaitu Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tidak ada keraguan, tidak ada malu, tidak ada rasa canggung. Tapi dia langsung sujud menyembah Yesus. Itu tadi, karena imannya yang membawa dia optimis, pasti selamat, pasti ada jalan. Ini iman. Mungkin dapat kita bayangkan atau kita bandingkan dengan surat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Allah tahu, biar orang yang berbondong-bondong itu mengikuti dia, tapi kalau mereka tidak percaya, tidak ada iman, mereka tidak mengalami satu mujizat. Berbeda dengan orang kusta ini. Apalagi di dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti Allah berkenan kepada orang kusta itu. Allah tahu dia memiliki satu semangat iman yang membawa dia. Karena orang yang tidak berkenan tanpa iman, orang yang bimbang, tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini juga dapat kita bandingkan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7. Dan artinya sini Bapak Ibu Saudara, mustahil kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas diri kita kalau tidak ada iman. Dan hal ini sama ketika Yesus berada di Nazaret. Yesus tidak banyak melakukan tindakan mujizat di sana. Mengapa? Bukan Yesus menolak, bukan Yesus tidak mau, bukan Yesus tidak mampu, bukan Yesus tidak sanggup melakukan mujizat di Nazaret. Akan tetapi karena orang-orang Nazaret sendiri tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang Nazaret sendiri menolak kehadiran Yesus. Ini dapat Bapak Ibu baca dalam Injil Matius pasal 13 ayat 55 sampai seterusnya. Dan hal ini juga mau mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus menginginkan, mengharapkan orang-orang Nazaret dengan sungguh-sungguh mau percaya akan kemahakuasaan Yesus yang sanggup melaksanakan atau melakukan apa saja sekalipun mereka tidak melihat secara langsung. Tapi buktinya mereka menolak kehadiran Yesus. Sehingga sangat sedikit atau tidak banyak Yesus melakukan tindakan mujizat di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang sakit kusta datang kepada Yesus karena iman. Dia sujud menyembah Yesus. Kita lihat kata sujud menyembah berarti datang dalam kerendahan hati,
datang di dalam ketidakberdayaannya dia, dan dia mengaku kepada Yesus. Dia memohon pertolongan dari Yesus. Dan apa yang dia katakan? Ayat 2 bagian B. Ketika dia sujud menyembah dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Coba kita baca dengan seksama. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apakah kalimat ini ada satu pemaksaan? Tidak kan? Tuhan, jika Tuhan mau. Nah, bukan dia katakan dan sujud lalu dia dengan segera dia katakan, Tuhan sembuhkan aku. Tidak. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kata-kata yang positif dan sebagai ekspresi imannya kepada kuasa Tuhan. Mungkin orang yang sakit kusta sudah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia sungguh-sungguh. Dia percaya, dia mengimani akan kuasa mujizat yang Yesus lakukan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, menyembuhkan aku, memulihkan aku. Tidak ada unsur paksaan, tapi dalam kerendahan hati, Tuhan, jika Tuhan mau. Berarti kan orang kusta menyerahkan pada kehendak Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan disinilah bagaimana Yesus mengetahui dengan sungguh iman dari orang itu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak berpikir panjang lebar karena Yesus mengetahui isi hati orang itu. Iman, optimis untuk bisa pulih dalam kuasa dan kehendak Yesus. Yesus mengulurkan tangannya. Ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau. Sungguh satu ucapan perkataan yang betul-betul melegakan hati. Aku mau, jadilah engkau tahir. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan apa yang menjadi kehendak dari si kusta. Karena dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau. Dan apa? Yesus mau memulihkan dia. Yesus mau menyembuhkan dia, mentahirkan dia. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bagaimana orang itu benar-benar menyerahkan pada kehendak Yesus. Tidak ada embel-embel yang dilakukan orang kusta itu. Yang pertama kita lihat tindakannya, dia datang kepada Yesus. Lalu dia sujud menyembah Yesus. Dan yang ketiga, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Terjadi. Luar biasa.
Aku mau, jadilah engkau tahir. Bapak ibu saudara, orang itu menyadari dia hanya manusia, orang biasa yang hina tidak berdaya. Tapi satu sikap penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Yesus. Maka jadilah kehendak Yesus dalam kehidupannya. Dia mengalami pemulihan, penyembuhan. Dia mengalami pentahiran dari kustanya. Sesuatu yang sangat jarang mungkin kita dengar. Seperti apa disampaikan oleh orang kusta itu. Karena tidak ada unsur paksaan. Tapi dia hanya menyerahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang melakukan itu semua. Bukan kehendak aku, tetapi kehendak Yesus. Lalu ketika hal itu terjadi, apa yang dimaksud dengan ayat 4 dari pembacaan kita tadi? Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksud perkataan Yesus pada ayat yang keempat? Seperti di awal tadi saya katakan bahwa iman tidak tergantung, tidak bergantung pada panca indera ketika kita melihat baru kita percaya, dan tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada. Artinya, Yesus tidak menginginkan orang-orang Nazaret atau orang-orang yang ada di sekitarnya hidup menurut apa yang mereka lihat. Baru mereka percaya. Juga iman tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada. Artinya Bapak Ibu, banyak orang sakit bukan mencari pertolongan dari Tuhan Yesus, tapi justru mencari pertolongan di luar Tuhan Yesus. Mencari kuasa-kuasa kegelapan yang bagi mereka sanggup dan cepat menyembuhkan mereka saat itu juga. Artinya juga bahwa Yesus tidak mau ketika orang yang sudah disembuhkan dari kustanya, Yesus tidak mau orang ini menyampaikan. Lalu kemudian berbondong-bondong orang datang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang kusta. Yesus tidak mau melihat hal itu. Mengerti Bapak Ibu? Yesus mau lihat dari kedalaman hati iman, penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, dan bukan kehendak pribadi yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Penyerahan diri yang penuh, datang kepada Tuhan. Orang kusta, tidak ada yang mempengaruhi dia kan? Datang yuk ke Yesus, Yesus sanggup melakukan mujizat, tidak ada. Dari hati yang terdalam, iman yang mendorong dia untuk mencari Yesus. Itu yang dimaksudkan pada ayat yang keempat. Jangan engkau memberitahukan siapapun. Biarkanlah orang dengan kerelaan hati. Biarlah seseorang dengan imannya datang, ada dalam dirinya untuk dia mau mencari Yesus. Mencari, menyembah, dan mau mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan pulihkan saya. Itu yang Yesus mau. Jarang itu terjadi di dalam kehidupan kita orang beriman. Banyak orang yang mengaku, saya orang Kristen, percaya kepada Tuhan. Tapi ketika datang bertubi-tubi persoalan pergumulan, baik pribadi, keluarga, antara suami, istri, orang tua, dan anak, dan lain sebagainya. Pergumulan dalam pekerjaan, perekonomian, pendidikan anak-anak, dan lain sebagainya. Kita tidak terus mencari Tuhan.
lewat doa membaca firman, mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Kita cari hal-hal yang lain di luar Tuhan. Siapapun kita Bapak Ibu Saudara, tidak terlepas dari pergumulan dalam berbagai bentuk. Seperti saya katakan, baik pribadi, keluarga, suami, istri, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Juga di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Apapun itu juga, janganlah kita berdoa dan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi marilah kita dalam kerendahan hati mengosongkan diri kita datang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap juang gumul Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia akan bertindak. Jika kita benar-benar percaya dengan iman kita. Sebagaimana orang kusta tadi. Cepat atau lambat. Tapi dengan iman yang sungguh kepada Allah, Allah akan menjawab itu semua sesuai kehendak Tuhan. Biarkanlah ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita selalu berdoa, Tuhan, bla 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 bla. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ada yang kita doakan demikian kan? Tapi sekian lama, kok tidak seakan-akan begitu-begitu saja. Lalu kemudian kita mulai protes loh. Padahal kita lupa. Kita serahkan semua pada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa kita selalu protes? Nah inilah kehidupan orang beriman. Di mana kita mau mencerminkan identitas kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang mau menyerahkan sesuatunya kepada Allah. Meyakinilah Allah berkenan atas setiap apa yang kita gumuli. Jika kita mau menyatakan, biar kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kita sendiri. Belajar dari apa yang dilakukan oleh orang kusta ini. Mari kita beryakini Tuhan akan berkenan mengulurkan tangannya pada waktunya dan menurut kehendaknya untuk memulihkan keadaan kita pribadi, keluarga, persekutuan. Bahkan Tuhan akan menyatakan kehendaknya untuk memulihkan bangsa, negara kita Indonesia, dan juga dunia ini dari berbagai hal yang sedang kita hadapi dan kita alami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan mulut hati masing-masing orang berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, biarlah Engkau mengajarkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami umat manusia. Ajarlah kami untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan dan pergumulan persoalan hidup. Ada suka dan duka, ada berbagai hal yang harus kami hadapi dan kami alami. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, untuk menantikan akan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Tapi Engkau selalu ada melihat, menolong, memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Biar dengan hikmat Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Agar ketika kami dalam juang gumul kehidupan kami tidak memaksakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi justru Tuhan kami mau menyerahkan seutuhnya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, biar kami dapat menjadi contoh teladan bagi dunia ini Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, biar Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau terus berjalan dengan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Kami percaya di balik segala hal yang sedang kami hadapi tengah-tengah bangsa negara kami Tuhan Yesus, bahwa Tuhan selalu ada. Dan ada waktu Tuhan, ketika Tuhan akan menyatakan segala sesuatunya kembali menjadi baik adanya. Bapa terima kasih, tolonglah kami anak-anak Tuhan, gereja-Mu Bapa, setiap hamba-hamba Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, untuk tetap berpengharapan dan beriman hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit dalam proses pemulihan mereka Tuhan. Secara khusus ketika mereka yang terpapar virus corona Tuhan, biar mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan memulihkan setiap keadaan saudara kekasih kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang janda duda dengan rakyat yatim piatu, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Yang berkati akan gereja Tuhan secara khusus GPIB dimanapun Tuhan tempatkan. Biar Bapa Engkau memampukan setiap kami untuk melakukan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan sepekan ke depan. Tuhan memberkati sukacita dan syukur mereka atas pertambahan usia ini. Dan mereka tetap menjalani kehidupan mereka untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan iman percaya mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi GPIB Jemaat Piniel Pasuruan dalam kebersamaan kami tengah-tengah pelayanan yang ada, presbiter yang ada diaken penatua Tuhan, Engkau menolong memampukan kami semua untuk melakukan pelayanan ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Apapun yang kami lakukan Tuhan di tengah-tengah pelayanan ini, baik secara online maupun secara tatap muka, Tuhan tolong. Tuhan yang mengenal setiap pribadi umat-Mu jemaat Tuhan. Apakah mereka mau mendengarkan atau tidak? Tuhan yang mengenal mereka. Tuhan tahu mereka. Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Dan menyelamatkan kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat pengurus ke-6 Pelkat pelayan PAPT yang terus melakukan pelayanan secara daring. Tuhan memampukan yang sukacita, kekuatan iman, kesehatan yang baik, berkati kami semua. Mereka berbagian di dalam pelayanan pada ibadah minggu hari ini Tuhan. Baik kami, presbiter,
Ketua Diakon, PPU, Organis, tim multimedia, bagian sound system. Tuhan memberkati kami. Pakai kami semua Tuhan di tengah-tengah pelayanan ini. Bagi jemaat yang bergumul masih mencari pekerjaan, mereka yang tetap mendambakan anak buah cinta kasih mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa Tuhan tetap memberikan keteduhan hati bagi mereka, kesabaran. Dan biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak memaksakan kehendak mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi tim Satgas Covid GPB Jemaat Peniel Pasuruan yang dalam kegigihan mereka untuk melakukan pelayanan bersama-sama dengan kami. Tuhan juga lindungi kehidupan dan memberkati mereka senantiasa. Kami berdoa bagi para simpatisan yang ambil bagian dalam ibadah ini juga Tuhan memberkati. Bapa terima kasih. Karyawan kantor pun Tuhan, Engkau memberkati dalam kebersamaan kami tengah-tengah pelayanan yang ada. Berita bangsa negara kami Indonesia Tuhan kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika mereka terus berjuang untuk menenteramkan, mensejahterakan bangsa ini, biar Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Para pemimpin bangsa, Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Presiden bersama keluarga dan para staf menteri yang ada. Pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah Tuhan tolong kuatkan mereka. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami bencana alam, banjir, gempa Tuhan. Di mana-mana Tuhan. Bapa mengampuni bangsa ini. Mengampuni kami umat manusia, kuduskan kami Tuhan. Mari Tuhan, kami berjalan dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur pengharapan kami. Yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.